Pendidikan Pancasila ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofir Akila sebagai ketua. Perkenalkan, saya Anwar Azira sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya Safira Budiani. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Perkenalkan, saya Cut Amira Khairunisa dari SMPN 46 Bandung. Saya merasa sangat terhormat bisa mendapatkan kesempatan berdiskusi tentang patuh terhadap norma di lingkungan sekitar. Jika berkenan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Baik Bapak, kalau begitu pertanyaan saya, kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Oke, saya selaku masyarakat dan pengurus lingkungan di sini seringkali melihat beberapa perilaku pelanggaran norma lingkungan seperti membakar sampah di daerah pemukiman padat penduduk. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Rata-rata kegiatan tersebut dilakukan secara sendiri dan tidak berkelompok. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hal ya atau faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, mungkin kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah dan pengolahannya. Yang kedua, kebiasaan turun-temurun, karena kebiasaan tersebut dianggap lebih praktis dalam mengurangi sampah. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam hari? Biasanya hal tersebut dilakukan di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9 pagi dan sore hari berkisar antara jam 3 sampai jam 5 sore. Bagaimana sikap yang Bapak tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Ya, yang pertama kita lakukan pendekatan secara persuasif ya. Kita lakukan pendekatan yang baik-baik. Kita edukasi bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Yang kedua, apabila hal tersebut terjadi kembali atau terulang kembali, akan lebih baik bila kita melibatkan RT atau pengurus lingkungan setempat. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Ya, di lingkungan kami menerapkan dua jenis sanksi kepada pelaku pelanggaran norma lingkungan tersebut. Yang pertama adalah denda administratif berkisar antara 80.000 sampai 500.000 per orang. Yang kedua adalah sanksi sosial, yaitu dengan memberikan pelaku kegiatan sosial dan mewajibkan untuk meminta maaf di depan forum warga setempat. Menurut Bapak, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek jerak? Ya, saya rasa hal tersebut dapat menimbulkan efek jerak dengan catatan jika seluruh masyarakat mendukung larangan terhadap pembakaran sampah di pemukiman padat penduduk. Yang kedua, dan bila mana sanksi tersebut diterapkan secara tegas. Jadi tidak hanya sekali, 2 kali, tapi untuk seterusnya. Apakah pelaku pelanggaran norma di sekitar sini berbeda-beda? Ya, kebetulan lingkungan kami, pelaku dari pembakaran sampah tersebut ada sekitar 3 atau 5 orang, dan semua orang itu berbeda-beda. Apa tindakan yang dilakukan pelaku dalam melanggar norma? Ada 2 tindakan ya yang biasanya dilakukan oleh pelanggar norma tersebut. Yang pertama, dia biasanya akan memberikan respon pembelaan. Dia akan melontarkan banyak alasan
untuk membela dirinya sendiri. Yang kedua, ada juga yang menerima dengan baik, dengan penuh kesadaran dia menerima dan tidak mengulangi kegiatan tersebut. Biasanya sanksi apa yang diberikan kepada pelaku? Seperti tadi sudah dijelaskan ya, ada 2 sanksi yang kita terapkan di lingkungan kami. Yang pertama, sanksi administratif yaitu denda berkisar antara 80 sampai 100.000 per orang. Yang kedua, sanksi sosial yaitu dengan mewajibkan pelaku untuk mengikuti kegiatan sosial dan meminta maaf di depan forum warga. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara kali ini dan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Baik, sama-sama, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gelar Razika, kelas 7H. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bapak. Kehadiran saya di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Untuk mempercepat waktu, saya mulai pertanyaan dari yang pertama. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Di masyarakat yang saya lihat itu pelanggaran norma di lalu lintas. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Karena posisinya di lalu lintas biasanya perorangan. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Mungkin karena pelanggaran itu sumber daya manusia atau pengetahuan si pengendara itu sendiri kurang memahami dari rambu-rambu lalu lintasnya itu sendiri. Itu yang saya. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi, di siang, pagi, atau malam hari? Tampaknya akan lebih rawan itu di pagi hari dan sore hari. Biasanya itu yang saya lihat, itu yang saya alami di pagi sama malam hari. Bagaimana sikap yang Bapak tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Selama ini yang saya lakukan selalu mengingatkan, terutama pada anak-anak saya. Itu awal, kalau kepada si pelaku saya agak sulitnya karena ya terkecuali kalau pas di lampu merah saya pernah menegur untuk pelan-pelan, tapi kalau untuk kedepannya saya lebih mengingatkan kepada anak-anak saya, dan salah satunya saya tidak memberikan secepat itu kendaraan bermotor kepada anak saya di sebelum 17 tahun. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Saya rasa pihak dinas perhubungan atau kepolisian sudah ada hukumnya, sanksinya, tinggal penegakannya yang merata. Sebetulnya penegakannya itu, sanksinya itu sudah dilakukan, cuman ada beberapa yang masih lolos. Mungkin ya itu nanti pihak di Sub atau kepolisian yang akan lebih berhak dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Bapak, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek jerak? Saya rasa itu akan, kalau kita kalau kepolisian atau di Sub itu tepat sasaran, dalam artian orangnya itu lebih merasakan bagaimana sakitnya sanksi tersebut, itu akan sangat bermanfaat. Sanksinya sangat cukup. Kalau saya ketahui selama ini sanksinya luar biasa sebetulnya. Apakah pelaku pelanggaran norma di sekitar ini berbeda-beda? Oh ya, berbeda-beda. Saya juga paham, saya juga sebagai pengguna lalu lintas,
saya pernah mengalami bagaimana saya dalam keadaan ingin cepat-cepat, pengen istilahnya terkadang tanggung, dalam keadaan yang tanggung itu mungkin terjadi. Cuman kalau sampai melanggar lampu lalu lintas itu saya tidak pernah melakukannya karena itu berakibat fatal kepada pengguna lalu lintas yang lainnya. Apa tindakan yang dilakukan pelaku dalam melanggar norma? Tindakan pelaku lebih condong ke apa ya? Tindakan pelaku maksudnya? Tindakan yang dilakukan pelaku dalam melanggar norma. Ya, melanggar norma, tindakan pelakunya itu udah jelas salah, itu norma aturan yang dilanggarnya itu udah jelas salah, gitu aja. Biasanya sanksi apa yang diberikan kepada pelaku? Sanksinya yang diberikan biasanya kan dengan tilang, terus tilangnya sampai istilahnya ditahan SIM, ada sidangnya itu cukup lumayan, terus ada biaya tilang itu cukup membuat efek jera terhadap pelaku. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai semua. Sama-sama. Terima kasih atas jawaban Bapak. Ya, Mohon maaf pengganggu waktu Bapak. cukup, mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya Dea. Ya.